Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Klinik Eksak. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke yang ada di uji kompetensi 2. Oke, soal yang pertama yaitu perhatikan 4 grafik gaya pegas terhadap pertambahan panjang. Berikut, grafik tersebut menjelaskan konstanta pegas, hubungan keempat konstanta pegas dinyatakan. Kita tahu bahwa F itu kan sama dengan K dikali delta X. Kemudian untuk mencari K, konstanta pegas, yaitu F per delta X. Jadi kita tahu bahwa K itu sebanding dengan F, dan K sebanding dengan delta X. Ini sebanding, ini berbanding terbalik. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika K kecil, maka F kecil dan delta X besar. Jika K besar, maka F besar dan delta X kecil. Dari kedua pernyataan ini dapat kita kesimpulan bahwa jika K kecil, kita mencari K yang terkecil, berarti kita mencari F yang paling kecil, yaitu ada di nomor 1. Berarti K1. Kemudian kita cari lagi yang paling kecil lagi, yaitu yang FK2. Kita mencari lagi yang kecil, yang F-nya lebih besar, yaitu K3. Dan yang lebih besar lagi, yaitu K4. Nah, yang digambar ke diagram nomor 4 ini, bahwa F berada di angka terbesar, sehingga K4 memiliki nilai terbesar. Sehingga jawabannya K1 kurang dari K2, kurang dari K3, kurang dari K4. Yaitu jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak bermasa 30 kg bermain trampolin. Kita diketahui M 30 kg bermain trampolin. Dengan konstanta elastisitas 6000 Newton per meter. Mula-mula anak tersebut menjatuhkan diri dari ketinggian 0,5 meter. Kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Trampolin akan meregang sebesar, berarti kita mencari, ditanya delta X sama dengan, kita tahu bahwa di sini trampolin mengalami energi potensial. Jadi EP sama dengan M dikali G dikali H. Kita hitung energi potensial yang dialami oleh anak tersebut, berarti 30 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,5 meter. Jadi 150 joule. Pada trampolin sendiri juga mengalami energi potensial, yaitu setengah K dikali delta X kuadrat. Kita masukkan energi potensialnya, setengah kali 6000 dikali delta X kuadrat. Kemudian delta X kuadrat sama dengan 150 per setengah kali 600. 150 per 300 berarti sama dengan 1 per 150 per 300 ya. Ini 6000, 3000, 150 per 300, 115 per 300. Berarti kita sederhanakan jadi 1 per 20. Kemudian 1 per 20 kan 0,05 nih, delta X kuadrat. Nah, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti delta X sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 2. Sama seperti akar 5 kali akar 10 pangkat min 2. Jadi akar 5 kali 10 pangkat min 1 meter.
Jawabannya yaitu C. Nomor 3. Dua buah pegas memiliki konstanta berturut-turut 100 nanometer dan 400 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Oke, diketahui di sini K1 100 Newton per meter, K2 400 Newton per meter. Mula-mula kedua pegas tersebut dipasang paralel dan digantungi sebesar F. Oke, berarti di sini F-nya soalnya pegas tersebut dirangkai secara seri. Oke, ini paralel. Kemudian kita ketahui juga dirangkai secara seri dan digantungi beban. Oke, K1 100 Newton per meter, K2 400 Newton per meter. Ini seri. Oke. Dan digantungi beban sebesar 2F. Oke. Perbandingan perubahan panjang pegas awal dan akhir adalah, oke, di sini yang paralel yaitu awal. Oke, ini akhir. Oke. Kemudian kita cari yang awal dulu. Oke. Pegas diparalelkan. Kayak gini ya. Ini F, K1 sama K2. Oke. Rumus dari K paralel sama dengan K1 plus K2. Berarti 100 tambah 400 sama dengan 500. Oke. Kemudian kita cari perubahan panjangnya F sama dengan K dikali delta X. Oke. Mencari delta X sama dengan F per K. F-nya tetap per K-nya 500. Oke. Kemudian kita cari yang akhir. Oke. Akhir di sini cara seri. F K1 sama K2. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Berarti ini 1 per 100 tambah 1 per 400. Oke. Berarti kita dapat 400 sama 5. Berarti KS-nya sama dengan 400 bagi 5. Sama dengan 80 Newton per meter. Oke. Kemudian di sini kan mencari delta X-nya, berarti 2F sama dengan K dikali delta X. Berarti delta X sama dengan F per K sama dengan F-nya kan 2F per 80. Oke. Kemudian kita dapat nilai ini ya. Ini yang awal, ini yang akhir. Kita bandingkan nih. Berarti awal banding akhir. Berarti F per 500 dibanding 2F per 80. Kita kalikan silang. 80F sama dengan 1000 F. Oke. Kita sama-sama bagi 40 jadi 2 kemudian 25. Jadi 2 banding 25. Oke. Nomor 4. 4 buah gas identik secara seri dan digantungi buzzer sehingga memiliki energi potensial sebesar 4,5 Joule. Oke, diketahui energi potensial sebesar 4,5 Joule. Oke. Akibatnya, pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 1,5 cm. Kita langsung jadikan meter, 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Masing-masing pegas memiliki konstanta sebesar, oke, kita memiliki energi potensial delta X. Ditanyakan K-nya berapa. Oke. Berarti kita ketahui sendiri dari kata-kata masing-masing pegas memiliki konstanta sebesar, ini berarti bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4. Oke. Kita misalkan yaitu K. Oke. Terus kemudian kan ini disusun secara seri nih. Berarti langsung kita 1 per K total sama dengan 1 per K tambah 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. Karena ada 4 buah pegas. Oke.
Berarti K sama 4. 1 per K total. Oke, berarti K total di sini sama dengan K per 4 sama dengan 1 per 4K. Oke. Kemudian kita cari konstanta pegasnya, yaitu melalui energi potensial EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Oke, di sini EP-nya 4,5, setengah kali 1/4 K kali 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke. Kemudian di sini 4,5 kita kalikan 2, ini setengahnya kita pindah ke sisi kiri jadi 9 1/4 K 1,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Ini kemudian ya ini 4/4-nya kita pindahkan sebelah kiri jadi 36 K. Ini kita kuadratkan jadi 2,25 kali 10 pangkat min 4. Oke. Berarti K itu sama dengan 36 per 2,25 kali 10 pangkat min 4. Oke. Jadinya 36 per 2,25 ini jadi 16 per 10 pangkat min 4. Oke. Kita pindahkan yang dari 10 pangkat min 4 ke atas jadi 16 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Atau 1,6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi jawabannya tidak ada di soal. Oke. Lanjut. Nomor 5. 4 buah pegas disusun seperti gambar di samping. Jika nilai K sebesar 210, konstanta pegas total sebesar, oke. Kita tahu sendiri bahwa di sini kan disusun paralel. Jadi kita misalkan KP1 sama dengan K plus K sama dengan 2K. Di sini KP2 sama dengan 2K plus 2K sama dengan 4K. Oke. Kita kan ini jadinya bentuknya seperti ini. 1. Oke. Ini KP1, ini KP2. Oke. Ini jadi seri. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per 4K. Oke. Kita samakan penyebutnya 4K, 2 plus 1 sama dengan 3 per 4K. Berarti K total itu sama dengan 4K per 3. Oke. Kita masukkan nilai K-nya di sini 210, jadi K total itu sama dengan 4 dikali 210 per 3. Berarti nilainya 280 Newton per meter. Jawabannya yaitu C. Oke. Kemudian nomor 6, sebuah pegas memiliki panjang mula-mula 15 cm. Berarti X kita ketahui yaitu X0 15 cm. Langsung kita masukkan 15 kita jadikan meter 1,15 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Pegas tersebut digantungi beban sebesar 8 Newton. Oke, 8 Newton. Sehingga bertambah panjang 0,8 cm. Kita ubah ke bentuk meter. Oke. Jika beban yang ditambahkan 4 Newton, oke. Berarti ini F1, ini F2 ya, 4 Newton. Maka panjang pegas menjadi, berarti yang ditanya, X-nya berapa? Setelah 4 Newton. Oke. Oke, kita selesaikan dulu dengan mencari nilai konstanta pegas dari kondisi yang pertama ini. Oke. Jadi, F sama dengan K dikali delta X. Berarti ini 8 Newton sama dengan K dikali 0,8 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti nilai K sama dengan 8 Newton per 0,8 kali 10 pangkat min 2. Berarti 1000 Newton. Oke. Kita masukkan 1000 Newton ini ke kondisi yang kedua. Berarti F sama dengan K dikali delta X. Oke. Kan ini jika beban yang ditambahkan 4 Newton, berarti F2-nya ini 4 Newton tambah 8 Newton, 12 Newton. Berarti ini 12 Newton sama dengan 1000 Newton kali delta X.
Berarti delta X-nya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Nah, berarti delta X-nya dalam senti 12 kali 10 pangkat min 1 cm atau 1,2 cm. Oke. Nah, yang ditanyakan yaitu panjang pegas menjadi berarti X sama dengan X0 plus delta X. Oke. X0-nya kan tadi 15 cm nih. Ditambah 1,2 cm. Jadi 16,2 cm. Jawabannya itu C. Nomor 7. Oke. Diketahui pegas 1, 2, 3, 4 dengan nilai masing-masing K sama delta X. Oke. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah oke. Jadi di soal ini kita mencari gaya dan energi potensial. Oke. Satu-satu ya. Jadi kita nomor 1 dulu, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Oke. 1. Oke. Berarti 320 Newton per meter dikali delta X-nya langsung kita ubah ke meter ya. 0,7 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 2,24 kali 10 pangkat min 2 Newton atau 2,24 Newton. Oke. Kemudian yang EP1 sama dengan setengah kali K kali delta X. Nah, setengah kali K delta X ini bisa kita ubah ke bentuk setengah delta X kuadrat ya ini. K-nya kan sama dengan delta X kuadrat ya. Berarti ini sama dengan setengah K kali delta X kali delta X. Nah ini tuh kan jadi F. Berarti setengah kali F kali delta X. Oke. F1-nya kita dapat setengah kali 2,24 dikali 0,7 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya yaitu 0,784 kali 10 pangkat min 2 Joule. Oke. Kemudian yang kedua, F2 sama dengan K2 kali delta X2. Berarti 300 N per meter kali 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Diperoleh 150 kali 10 pangkat min 2 Newton atau 1,50 Newton. Berarti EP2 sama dengan setengah kali F kali delta X, F2-nya. Berarti 0,75. Ini setengah kali 1,50 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti kita peroleh 0,375 kali 10 pangkat min 2 Joule. Oke. Kemudian yang nomor 3, F3 sama dengan K 3 dikali delta X 3. Oke. Kita masukkan F3-nya kan 350 nih. Dikali 1,1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadinya 3,85 Newton. Oke. Kemudian EP3-nya setengah kali F3 kali delta X3. Nah, berarti setengah kali 3,85 kali 1,1 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Jadi 2,117 kali 10 pangkat min 2 Joule. Oke. Tinggal yang keempat yaitu F4 sama dengan K4 delta X4. Oke. Berarti F4 sama dengan 280 kali 1,3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, jadinya 364 kali 10 pangkat min 2. Jadi 3,64. Oke. Untuk EP4-nya sama dengan setengah kali F4 kali delta X4. Berarti setengah kali 3,64
kali 1,3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti diperoleh hasil 2,366 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke. Jadi kita peroleh di sini ya F1, F2 di sini kita peroleh F1 segini, F2 segini, F3 segini, dan F4 segini. Oke. Oke, jadi kita peroleh kesimpulan bahwa yang paling kecil yaitu F1. Oke. F2. Oke, lebih kecil daripada F1, lebih kecil daripada F4, lebih kecil daripada F3. Jadi F3 di sini yaitu yang paling besar. Oke. F3 di sini yang paling besar, 3,8 meter. Terus K-nya gimana? K-nya sama. Berarti EP-nya sama. EP-nya gimana? Berarti EP1, EP2, ya kan? Nilainya ini 0,3. Kurang dari EP1, kurang dari EP4, kurang dari EP3. Oh sorry, EP-nya EP2 kurang dari EP1. EP2-nya berapa? 0,375 ya. Oke, kurang dari EP1. Oke, kurang dari EP3. Oke, kurang dari EP4. Oke. Jadi yang terbesar pada gaya yaitu gaya yang pada pegas ketiga. Kemudian untuk energi potensial yang terbesar yaitu jatuh kepada pegas keempat. Oke. Jadi berdasarkan gaya tersebut pernyataan yang benar adalah gaya pada pegas pertama lebih kecil dibandingkan pegas kedua. Oke. Yang ini salah karena gaya pegas pertama lebih besar dibandingkan pegas kedua. Ini salah. Gaya pada pegas ketiga lebih kecil dibandingkan pegas keempat. Oke. Ketiga lebih kecil daripada pegas keempat. Salah karena gaya pegas keempat lebih kecil daripada gaya pegas ketiga. Salah. Hubungan keempat gaya pegas dinyatakan F3 kurang dari F4, F kurang dari F1 kurang F2. Ini salah karena yang benar kayak gini. Energi potensial pegas kedua itu lebih besar dibandingkan energi potensial pegas lainnya. Salah. Yang benar energi potensial pegas kedua itu lebih kecil daripada pegas lainnya. Oke. Energi potensial pegas pertama lebih besar dibandingkan energi potensial pegas ketiga. Oke. Energi potensial pegas pertama ini lebih besar dibandingkan energi potensial pegas ketiga. Oke. Kalau dilihat di sini energi potensial 0,784. Terus di energi potensial pegas ketiga 2,117. Oke. Jadi ini salah juga. Jadi tidak ada jawabannya. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yaitu Roy menyusun 3 bekas yang digantungi beban bermassa seperti gambar di samping. Selanjutnya Roni mengganti bekas 100 Nm per meter menjadi 300 Nm per meter. Langkah yang tepat agar perubahan panjang bernilai sama adalah kita cari perubahan panjang dari bekas ini. Oke, jadi ini bekasnya kan disusun paralel, kemudian seri ini kita paralelkan sama dengan 900 N per meter. Kemudian ini kita jadikan seri 1 per K total sama dengan 1 per 900 tambah 1 per 100. Oke. Ini kita dapat nilainya 1 tambah 9 sama dengan 10 per 900. Jadi KT sama dengan 900 per 10 sama dengan 90 N per meter. Oke. Kemudian kita cari nilai delta X-nya, F sama dengan K dikali delta X, Massa dikali gravitasi kali K kali delta X.
450 gram jadi 0,45 kg. Oke. 0,45 kg dikalikan 10 sama dengan 90 dikali delta X. Oke. Berarti delta X sama dengan 4,5 per 90 sama dengan delta X 0,05 meter. Oke. Kemudian Roni mengganti pegas 100 N per meter menjadi 300 N per meter. Oke. Jadi yang di sini diubah menjadi 300. Oke. Berarti yang perlu kita ubah yaitu K totalnya. Jadi ada 1 per KT baru. Sama dengan 1 per 900 ditambah 1 per 300. Oke. Kemudian di sini 900 ya. Ini jadi 4, 1 per K total baru. Jadi K total baru sama dengan 900 bagi 4 sama dengan 225 per meter. Oke. Nah, ini yang baru. Kemudian kita cari masing-masing jawaban ini apakah delta X-nya sama. Oke, kita cari yang A. Mengganti beban bermassa 500 gram. Oke. Jadi bebannya 0,5 kg. Kita cari F sama dengan K dikali delta X. Terus sama dengan 5, K-nya 225 kali delta X. Berarti delta X-nya sama dengan 5 bagi 25. Berarti delta X-nya sama dengan 0,022. Tidak sama dengan ini. Berarti ini salah. Kemudian yang B, menyambungkan satu beban lagi seberat 150 gram. Jadi bebannya 450 gram ditambah 150 gram. Jadi 600 gram. Oke. Berarti M-nya 0,6 kg. Kemudian F sama dengan K dikali delta X. F-nya kan tadi 0,6 kali 10 meter per sekon kuadrat. K-nya tadi yaitu 225 kali delta X. Oke, berarti delta X sama dengan 6 per 225. Berarti delta X itu sama dengan 0,026. Tidak sesuai juga. Berarti B kita coret. Oke. Intinya kita harus mencari jawaban yang mana delta X-nya sama dengan 0,05. Oke. Kemudian kita cari yang C. C-nya tadi kan mengganti bahan dengan massa 600 gram dan mengubah ketiga bekas dengan susunan paralel. Oke. Berarti K paralelnya 400 tambah 500 tambah 300. Berarti sama dengan 1200 Newton per meter. Kemudian F sama dengan K dikali delta X. Oke. Masanya kan 600 gram nih. Berarti 0,6 kg kali 10. K-nya kan K-nya 1200 kali delta X. Oke. Delta X-nya sama dengan 6 per 1200. Berarti delta X-nya sama dengan 0,005. Nah, padahal yang tadi itu diminta 0,05. Berarti yang C tidak sesuai. Oke. Kemudian yang D yaitu konsata pegas 300 Nm disusun seri dengan pegas 400 dan 500. Oke. Kita susun seri 1 per K seri sama dengan 1 per 400 plus 1 per 500 plus 1 per 300. Oke. Kita samakan penyebutnya jadi 1200. 3 plus 2,4 plus 4. Berarti sama dengan 9,4 per 1200. Berarti KS-nya secara seri ya. Berarti 1200 bagi 9,4. Berarti KS sama dengan 127,65. Oke. Kemudian kita cari nih delta X-nya. F-nya berarti kita pakai tetap 450, berarti 0,45 kg kali 10 sama dengan K-nya kan tadi. K-nya
K-nya ini 127,65 kali delta X. Oke. Berarti ini 4,5. Sorry. Berarti 4,5 sama dengan 127,65 kali delta X. Berarti delta X-nya sama dengan 0,035 meter. Berarti yang tadi 0,05 meter, berarti yang D juga tidak sesuai. Sekarang tinggal yang E, yaitu menambahkan pegas 160 meter disusun seri dengan pegas 300 nanometer. Berarti bentukannya gini. Oke. Ini 400, ini 500, ini 300, ini 150. Oke. Kita yang ini tadi itu kan KP-nya 900 nih. Oke. Berarti ini kita serikan semua. Ya. Berarti 400 yang E 1 per K. Yang ini kita serikan dulu, berarti KS 1 per KS sama dengan 1 per 300 tambah 1 per 150. Oke, ini 300, 1 tambah 2, berarti 3 per 300. Berarti KS-nya sama dengan 300 bagi 3 sama dengan 100. Oke. Kemudian kita total nih, berarti totalnya kan membentuk seri. 1 per K total sama dengan 1 per 900 tambah 1 per 100. Oke. 900 ini 900, 1 tambah 9. Oke. Berarti 10 per 900. Total berarti sama dengan 900 bagi 10 sama dengan 90 Newton per meter. Oke. Kemudian kita cari F sama dengan K dikali delta X. F-nya kan tadi pakai yang 450 nih. Berarti 0,45 kali 10 sama dengan K-nya 90 kali delta X. Oke, 4,5 sama dengan 90 kali delta X. Berarti delta X itu sama dengan 0,05. Jadi yang DE ini sama kayak yang ini. Berarti jawaban yang benar adalah E. Oke. Ini lanjut ke nomor 9. Oke. Perhatikan gambar di samping berturut-turut 50. Ini 150, ini 600. Jika M 300, pertambahan pajaknya sebesar, oke. Berarti kita cari, ini kita paralelkan, jadi K1 plus K2 sama dengan 50 plus 150. Sama dengan 200 Newton per meter. Oke. Kemudian kita 1 per K total, karena ini kan nanti bentuk seri nih, berarti 1 per 200 tambah 1 per 600. Berarti ini 600, 3 ditambah 1. Berarti K totalnya 600 bagi 200 kan? Sorry. 50, 150, 600. Oke, 600 bagi 200. 600 bagi 200 berarti 31 ya, berarti 4 per 600. Oke. Berarti ke sini 1 per KT ya, berarti K total sama dengan 600 bagi 4 sama dengan 150. Oke. Berarti F sama dengan K dikali delta X, F-nya kan sama dengan M dikali G nih. Berarti K kali delta X. Nah, M-nya ini kan 0,3 kg dari 300 gram ke kilogram kali 10 sama dengan 150 kali delta X. Oke. Yang ini 3 sama dengan 150 kali delta X. Oke. Berarti delta X sama dengan 3 dibagi 150. Berarti delta X itu sama dengan 0,020 meter atau 2 cm. Jawaban benar. Oke.
Oke, kemudian nomor 10, bola bermassa 500 gram ditekan pada pegas dengan gaya, berarti M-nya diketahui 500 gram, kita jadikan kilogram, dengan gayanya 100 Newton. Oke. Gaya pegas tertekan sejauh 2 cm. Berarti delta X-nya sama dengan 2 cm. Kita ubah ke meter, jadi 0,2 kali 10 pangkat min 2 meter. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berarti H-nya. Berarti kita cari rumus dengan energi potensial M dikali G dikali H. Oke, masanya 0,5 kali 10 dikali H, berarti 5H. Oke, anak berarti ada EP lagi dari pegasnya, yaitu setengah F dikali delta X. Oke, ini 5H setengah, F-nya kan tadi 100 dikali delta X. Oke, setengah kali 100 50 sampai 5H. Oke, kali delta X. Oke, berarti delta X sama dengan 5H per 50. Berarti delta X sama dengan 0,1H. Oke, 0,1H itu delta X-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti H 2 kali 10 pangkat min 2 meter per 0,1. Berarti H-nya sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita ubah ke cm, jadi 20 cm. Jawabannya adalah C. Oke, selesai.